Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah, dan pemirsa channel YouTube Baitul Amin dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sedekah untuk Jum'ah barokah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima Allah dan diberikan ganti yang lebih barokah, lebih banyak dan lebih baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah, melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih berbicara tentang wasiat Rasulullah atau dialog Rasulullah, yang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah wanita atau perempuan. Kebetulan memang bab ini agak banyak hadisnya, sehingga harus beberapa kali pertemuan kita masih bicara tentang sosok perempuan. Bukan karena saya seneng bahas wong wedok, mboten, tapi banyak hadisnya durung mari, babnya belum selesai. Bukan karena saya suka perempuan, tapi kalau saya suka perempuan itulah takdirnya laki-laki. Ojo sampai wong lanang seneng podo lanange. Zaman sekarang ini kan, kalau dulu ada waktu zamannya Nabi Lut. Zamannya Nabi Lut itu kan ya kaum Sodom atau Sa'dum, itu kaum yang penyuka sesama jenis. Kaumnya Nabi Lut itu kaum yang penyuka sesama jenis, laki lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Padahal takdir Gusti Allah itu diciptakan berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita diciptakan dzakarin itu laki-laki, wa untha dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kok ada orang yang lanang gak lanang, wedok gak wedok, utawa lanang macak wedok, utawa wedok macak lanang? Ya itulah realita. Ada yang memang terlahir dalam kondisi lanang tapi medoi, kan wonten nggih. Ana wong lanang tapi gemulai gelai gitu ya. Alay.
lanang tapi ya apa? Melambai. Ono wedok tapi tomboy. Nah, padahal ya itu tadi Allah menciptakan. Kemarin kan sempat rame ada seorang artis yang dia aslinya laki terus kemudian katanya operasi kelamin jadi perempuan yang sekarang sedang sakit, dan dia berwasiat kalau saya mati tolong saya diperlakukan seperti jenazah seorang perempuan. Akhirnya mendapatkan tanggapan dari salah seorang kiai di Majelis Ulama Indonesia bahwa kalau dia memang terlahir dalam keadaan laki-laki, ya dia ketika meninggal harus dirawat sebagaimana jenazah laki-laki, kalau dia perempuan dirawat sebagaimana jenazah perempuan. Tapi saya tidak ingin membahas Dorje. Saya ingin membahas dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin Haidah, diceritakan dari sahabat Muawiyah bin Haidah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu. Nah, Muawiyah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apakah hak istri salah satu di antara kami alaihi kepada suaminya? Apa hak istri kepada suami itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala, Kanjeng Nabi dawuh, an tut'imaha idza ta'imta, an tut'imaha ing yen to nguwai mangan sira ha ing zauja idza ta'imta ketika engkau makan. Jadi kalau kamu makan, maka istrimu juga harus kamu beri makan. Kalau kamu sedang tidak makan atau tidak bisa tidak makan, ya istrimu juga tidak makan. Kecuali kalau sing wedok, sing lanang poso, sing wedok tepak gak poso, tepak halangan kan itu. Jadi Kanjeng Nabi dawuh gitu, antu ta'imaha idza ta'imta. Apa yang kau makan, istrimu juga makan. Jangan dibedakan, sing lanang mangane iwak, sing wedok iwak asin. Jangan. Tapi yang sering terjadi, sing lanang gak wani mangan sate, sing wedok senengane sate. Itu karena suaminya punya darah tinggi. Tapi biasanya istri menyesuaikan. Yang jelas hak istri kepada suami adalah mendapatkan nafkah atau memberi ingin to nguwai mangan. Karena itu ada yang menganggap bahwa sebenarnya kewajiban masak itu bukan kewajiban istri, tapi itu kewajiban suami, karena suami yang berkewajiban memberikan makan kepada istri. Ada yang memaknai begitu. Di Arab, di orang-orang Arab itu sing belanja nang pasar duduk wong wedok, tapi sing belanja ke pasar itu orang laki-laki. Karena merasa ini kewajibannya laki-laki. Kewajiban suami yang kedua, wa taksuha idak tasaita, ing yen to memberikan pakaian kepada istri. Jika kamu berpakaian, istrimu juga harus kamu berikan pakaian. Cuman gini ku kadang-kadang, lek wong lanang kadang kelambi siji ngono iso digawe nang dindi. Tapi lek wong wedok baju manten sendiri, itu pun harus
Mosok mosok ya gawe kelambi iki maneh. Winginane aku manten gawe kelambi iki. Mosok saiki gawe kelambi iki. Kudu ganti ya. Jadi kadang-kadang memang jumlah pakaian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki karena ya itu tadi. Kadang jahit kelambi. Waktu ngukur wis pas, tapi barang digawe kok gak cukup. Sing wetenge keseretan, duduk kelambine, duduk jahitan, duduk ukurane sing keliru. Wonge sing tambah lemu. Ya, idak tasaita wa taksuha idak tasaita. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan memukul mukanya. Nggih, wahai para suami, jangan memukul muka perempuan, muka istri. Wong wedok niku paling merawat kepada mukanya, makanya sampai dipupuri, diwedai, bahkan kadang-kadang gawe masker. Apa masker? Napa niku lek arepe turu kaya topeng napa jenenge? Hah? Masker. Maskara apa maskara? Ya, jangan memukul wajah karena wajah itu paling dirawat oleh perempuan. Paling dirawat oleh perempuan. Wala tadribil wajha. Wala tuqabbih. Dan janganlah kamu menjelek-jelekkan. Menjelek-jelekan ini di dalam keterangan di sini, la taqul qabahakillah. Janganlah kamu wahai suami mengucapkan qabahakillah, muga-muga Gusti Allah ngelekno awakmu. Jangan. Perempuan itu perasaannya halus, sensitif. Ya. Sekali wanita dilukai itu akan, ya tidak usah dengan ucapan yang kasar, dengan sindiran saja perempuan itu sudah terasa, biasanya begitu. Jadi wala tuqabbih, kata Nabi, jangan kamu menjelek-jelekkan. Wah, cene sampean iki salawis lemu, turuan, males, segala macam lah ucapan-ucapan yang ya. Kadang-kadang memang suami memang harus mengelus dada. Awane lek wis ana perbandingane. Ketika kita kemudian membandingkan dengan ada perempuan lain, delok niku bojone tangga iku. Penampilane semua kalau sampai dibandingkan seperti itu, akan sangat marah. Sampean ojo banding-banding no. Karena itu kemudian ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya wis, apa yang kita miliki itu diterima, disyukuri. Masih yo nyocot, masih yo cereme, masih yo kadang ngamuan, yes. Ya wis niki takdiri. Wis dadi pilihan. Ya mana gak iso diijolno. Ya lek mobil iso diijol. Ana sing taun noman diijol, mobil sing wis tuwek iso diijol ganti sing noman. Lek bojo mosok iso diijol diganti sing noman nggih mboten. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait, kata Nabi. Janganlah kamu berpisah. Seandainya mau memberikan pelajaran kepada istri, janganlah kamu berpisah ranjang kecuali dalam satu rumah. Lawis bojone sing wedok nggih sudah keterlaluan, ya sudah, boleh pisah ranjang tapi harus tetap dalam satu rumah untuk memberikan pelajaran kepada istri. Kalau sampai beda rumah tidak boleh. Karena apa? Karena itu bisa rawan. Ya, perempuan itu kan macam-macam.
Ada yang ketika dipisah ranjang begitu lalu kemudian dia sadar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tapi ada yang justru kesempatan nih, kesempatan nih. Karena yang potensi selingkuh itu bukan hanya suami, tapi juga istri. Ya, banyak dalam kehidupan, termasuk yang diangkat dalam film atau sinetron yang kemarin sempat viral, layangan putus, layangan pegek Moncan Ring Madura. Itu ada dua contoh keluarga, yang satu suaminya yang selingkuh, yang satu istrinya yang selingkuh. Artinya apa? Sama-sama punya potensi. Karena itu Nabi mengajarkan wala tahjur illa fil bait. Janganlah kamu pisah ranjang kecuali di dalam satu rumah. Hadis ini hadisun hasan rawahu Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis yang baik, yang bagus, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya ingin pertemuan ini kepingin tuntas bab tentang perempuan, supaya gak balik-balik ngaji bab urusan wong wedok doa nggih. Baik, hadis berikutnya wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda, akmalul mu'minina, paling sempurnanya seorang mukmin, paling sempurnanya orang-orang mukmin. Akmalul mu'minina, paling sempurnane pira-pira wong mukmin. Apane imanan, imannya, yaitu ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya orang-orang mukmin adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Tegas Kanjeng Nabi. Paling sempurnanya orang-orang mukmin itu adalah yang paling sempurna, ahsanhum, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling mewah rumahnya, tapi yang paling baik adalah yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Karena itu Kanjeng Nabi dawuh, sampai dawuh, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak itu tata krama, akhlak itu tata krama, akhlak itu etika, akhlak itu ya perilaku yang baik. Akhlakul, biasanya akhlakul karimah, akhlak yang kalimah, yang mulia, yang baik. Paling sempurnanya orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan paling baiknya kalian semua, khiyarukum linisaihim, adalah orang yang terbaik, orang yang berbuat baik kepada istrinya. Wa khiyarukum, lan paling api-api sira kabeh yaiku khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Ukurannya itu, paling sempurnanya orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik memperlakukan istri. Ada di dalam ungkapan yang lain mengatakan ma akraman nisa illa karim. Tidak ada laki-laki yang terhormat, yang mulia. Ya, ma akraman nisa, tidak ada laki-laki yang memperlakukan wanita
dengan baik kecuali memang dia laki-laki yang baik. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan yang memperlakukan wanita dengan tidak baik, maka dia adalah laki-laki yang tidak baik. Jadi ukuran kebaikan itu diukur dari sejauh mana kita bisa memperlakukan wanita dengan baik. Nah, monggo kita belajar apakah kita sudah memperlakukan istri kita dengan baik atau masih perlu perbaikan. Nah, disitulah Kanjeng Nabi sampai perlu dawuh urusan seperti ini ya, wasiat-wasiat Nabi tentang perempuan. Hadis berikutnya, hadis yang tadi itu hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis itu riwayat Imam Tirmidzi. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la tadribu ima Allah, la tadribu, janganlah kalian memukul ima Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan. Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. La tadribu ima Allah. Kalau masih ada kotaannya dikasih. Faja'a Umar radhiyallahu an. Lalu kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dawuh, Zairnan nisa'u ala azwajihinna. Zairna, kini telah berani para istri kepada suaminya. Jadi zaman biyen iku wis ana nggih wong wedok wani karo sing lanang nggih. Tak pikir cuman saiki tok. Zairnan nisa ala azwajihinna. Farakhasa, maka ya karena Nabi dawuh ojo ngepuk wong wedok, lalu kemudian wanita-wanita menjadi berani sama suami, sampai kemudian Sayyidina Umar datang dan melaporkan itu. Sayyidina Umar ini memang termasuk sahabat yang yang keras di luar, tapi ketika di dalam lek digegeri bojone meneng Sayyidina Umar iki. Jadi pernah ada salah seorang sahabat mau mengadu kepada pada Sayyidina Umar tentang istrinya. Datang waktu itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, arep madulno bojo kula kereng, mau melaporkan istrinya kepada Sayyidina Umar. Itu ada ibu-ibu, mbak-mbak itu mau wudhu sebelah kiri ya tempat wudhunya. Iya. Nggih, mbak-mbak yang mau wudhu sebelah sini. Ya, sebelah kiri saya. Nah, itu yang mau wudhu di sebelah situ, Mas. Oh, mau ada acara manten ya, saya pikir musafir yang mau ikut sholat. Akhirnya ya itu tadi, gara-gara Kanjeng Nabi dawuh ojo ngepuk hamba Allah yang perempuan, lalu kemudian perempuan menjadi
berani pada suaminya. Nah, saya cerita tadi Sayyidina Umar mau melaporkan kepada Sayyidina Umar ketika itu Sayyidina Umar sedang jadi khalifah tentang istrinya sing kereng. Begitu tekan nang omahe Sayyidina Umar, dia sedang mendengar istrinya Sayyidina Umar sedang ngomel-ngomel, sedang marah-marah, dan Sayyidina Umar tidak menjawab sedikit pun. Akhirnya, loh, kok Sayyidina Umar digegeri, berarti podo ae, malah luwih nemen bojone Sayyidina Umar kaya iki. Akhirnya kemudian sahabat itu kembali. Begitu sahabat itu kembali, Sayyidina Umar keluar dari rumah dipanggil. Ya fulan ta'al. Ana apa sampean? Kula niki mriki badhe laporan tentang bojo kula, dadak kula tekan mriki jenengan tepak diseneni pisan karo bojone. Nah, akhirnya kemudian Sayyidina Umar berkata, dawuh, istri-istri kita itu apa istilahnya, merupakan mereka ya memang mereka yang sudah melayani kita, mereka yang melayani kebutuhan kita, sehingga kadang-kadang mereka ini capek dan butuh mengungkapkan apa emosi atau perasaannya. Mereka kalau bukan karena istri kita ini tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita mungkin kalau tidak punya istri akhirnya berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Karena itu lalu kemudian ada istilah istri-istri kita itu adalah bidadari surga. Bidadari surga. Jadi ya wis. Ngene kadang-kadang ana wong lanang lek nang njaba gawat ngoten nggih. Lek nang njaba gawat bareng nang kanoma terus kutu ngoten. Kalau istilahnya dulu ada Kiai Hasyim Muzadi itu mantan ketua umum PBNU. Profesor, Mas yo profesor iso goblok dadak lek diseneni bojone, lek disentak bojone. Niku sekelas profesor apa maneh lek. Nggih, tapi mboten angsal nggih, jangan terus dibiarkan istri berani sama suami, itu harus diajari sing apik. Nah, karena kemudian gara-gara dawuh itu perempuan menjadi berani, lalu Kanjeng Nabi farakhasa fi darbihinna. Kanjeng Nabi memberikan keringanan boleh memukul istri, keringanan untuk memukul mereka, tapi tidak boleh memukul di wajah dan tidak boleh pukulan yang menyakitkan. Nah, maka Kanjeng Nabi memberikan keringanan untuk memukul mereka. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsir yashkuna azwajahunna. Nah, gara-gara Kanjeng Nabi memberikan keringanan kepada suami untuk memukul istrinya, akhirnya Kanjeng Nabi didemo. Tadi zaman biyen iku wis ana demo. Kanjeng Nabi ditekani, ya, datang mengadukan, datang tuh mengerumuni keluarga Nabi, lalu mereka mengadukan tentang perihal suami-suami mereka. Jadi demonstrasi unjuk rasa, melaporkan suami-suaminya. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuhnya bagaimana? Laqad atafa bi ali baiti Muhammad. Sungguh telah atafa iku tawaf, mengelilingi, muter-muter. Dadi omahe Kanjeng Nabi diuteri karo wong wedok-wedok niku. Sungguh telah berkeliling, ya, bi ali baiti Muhammad, di rumah keluarga Nabi, nisaun katsir, wanita yang banyak, yashkuna azwajahunna, yang mereka mengadu tentang perilaku suaminya. Laisa ulaika bi khiyarikum, sesungguhnya suami yang diwadulkan oleh para istrinya itu bukanlah orang-orang yang paling baik di antara kalian. Dadi lek ana wong wedok sampai melaporkan suaminya, karena Kanjeng Nabi waktu itu bukan hanya sebagai seorang nabi tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau ada wanita yang datang mengadu kepada pemerintah atau kepada hakim tentang perilaku suaminya, berarti suaminya itu bukan orang-orang yang baik.
Nggih. Hadis terakhir di bab yang membahas tentang perempuan. Ini hadis yang sudah cukup populer, pernah dibuatkan lagu oleh Rhoma Irama. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah hanya istri solihah, bukan solihah tapi soleha. Kalau Rhoma Irama menyanyikan begitu. Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Istri yang solihah itu istri yang seperti apa? Istri yang, nah ini diterangkan di dalam hadis sama Kanjeng Nabi. Istri yang solihah adalah istri yang allati idza nadhara ilaiha sarrathu, wanita yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan suaminya. Dadi lek nang omah niku wong wedok kudu dandan, ojo cuman lek metu omah tok. Kadang wong wedok niku dandan lek waya arepe metu omah dandan. Bengesan, lipenan nggih. Wedaan tebel, mari ngono sik gawe abang ijo kuning koyo lampu setopan. Mari ngono parfume disemprotno, arepe nang didik, arepe nang pasar. Arepe nang didik, arepe arisan. Lek arepe metu omah dandan luar biasa. Tapi begitu di dalam rumah gawe daster sing wis bedak eleke. Rambute ore-ore, gak gelem macak, gak gelem dandan, gak ono bedane karo mak lampir. Jadi wanita yang solehah itu adalah wanita yang menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Nggih. Nah, tapi yo napa badhe dandan wong mboten wonten wedake? Ya sing lanang kudu nungguno wedak. Jangan kita menuntut wah istri kita cantik di mata kita, tapi kita tidak pernah mau membiayai untuk memelihara kecantikannya. Wa idza amaraha ata'athu, wanita yang solihah kata Nabi ketika diperintah oleh suaminya dia taat, kecuali perintah untuk berbuat maksiat. Sebab Kanjeng Nabi dawuh la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau ketaatan ini bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, ayo Dik olahraga lari pagi. Sing wedok wis gawe kudung, enggak usah kudungan. Sing wedok gawe rok dawa, enggak usah rokan, gawe sual pendek ae. Nah, istri disuruh membuka aurat oleh suami, istri tidak wajib taat karena membuka aurat itu adalah termasuk larangan Allah. Ini kriteria yang kedua, kalau diperintah taat. Yang ketiga, istri yang solehah itu adalah wa idza ghaba anha hafizathu fi hafizat. Jika suami sedang tidak ada di rumah, maka perempuan ini akan menjaga hafizathu fi nafsiha wa malihi. Wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Kalau suaminya sedang pergi keluar kota, sedang tidak ada di rumah, maka wanita harus menjaga kehormatannya dan juga menjaga harta suaminya. Oke. 3 hal ini yang dijadikan sebagai kriteria istri yang solehah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bab yang sudah selesai, bab wasiat Nabi tentang perempuan. Kita insya Allah akan masuk Jumat depan bab yang baru, apa itu? Haqquz zauj ala zaujah. Nah, jadi haqquz zauj alal mar'ah, haknya suami kepada istri.
Niki jadi mari bahas wong wedok engko bahas wong lanang. Apa hake wong lanang terhadap perempuan ini. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sa'idah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa salat isyraq 2 rakaat sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.